Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Chobei dan Toma yang akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Gentetsusai dan Fuchi. Chobei kesal melihat Toma dan Gentetsusai terus bertengkar, jadi ia ikut turun tangan untuk menahan serangan monster itu. Setelah melihat pola kelemahan elemen dan karena tidak mau Toma terluka, Chobei memilih bertarung sendirian. Juva menumbuhkan sulur tambahan untuk menyerang Chobei, tapi Toma menangkisnya. Lalu Toma memegang tangan Fuchi untuk memperkuat metal Tao miliknya, lalu menebas tanden milik Taufa. Gentetsusai melompat menyerang, namun serangannya berhasil dihindari ketika monster itu terbang ke udara. Chobei melihat Toma memarahi Gentetsusai atas tindakannya. Ia teringat, dulu Toma tidak pernah bersikap seperti itu. Dari situ, Chobei sadar adiknya sudah berubah, dan mulai menentukan jalan hidupnya sendiri, bukan lagi sekadar mengikuti jejak kakaknya. Chobei kemudian mengingatkan semua orang bahwa monster itu akan berubah bentuk, dan mereka tidak akan bisa menang kalau tidak menghancurkan kedua tandennya. Chobei pun membagi tugas. Ia dan Gentetsusai akan membunuh Juva dengan strategi yang sudah ia siapkan, sementara Toma dan Fuchi bekerja sama untuk membunuh Taufa. Saat Toma bertanya harus melakukan apa, Chobei menepuk kepalanya dan menyuruhnya memutuskan sendiri, karena ia percaya Toma mampu. Gentetsusai awalnya malas mendengarkan perintah, tapi akhirnya mau setelah bandit itu memuji keahliannya. Chobei menatap monster itu dan merasa mereka mirip, karena sama-sama mau melindungi kelompoknya. Namun Chobei berkata, Toma sudah tumbuh dan tidak lagi butuh dilindungi. Lalu ia bilang akan mencabik mereka berdua agar mati bersama. Saat Rien menjelaskan dan menyiapkan ritual di depan Chobei, ia berkata bahwa Toma, adiknya, membawa pertanda buruk. Kembali ke masa kini, Chobei, Toma, Gentetsusai, dan Fuchi menahan serangan sulur Kisaikai Juva dan Taufa, lalu memukulnya mundur dengan keras. Gentetsusai maju memotong sulur-sulur itu untuk membuka jalan bagi Fuchi dan Toma. Tapi Fuchi melihat pendekar pedang itu hampir mencapai batasnya. Monster lalu menembakkan spora ke arah Fuchi, namun Toma melindunginya dengan tubuhnya sendiri karena Fuchi penting dalam rencana Chobei. Chobei melihat semua orang mulai kelelahan, tapi ia tahu pertarungan harus cepat diselesaikan. Gentetsusai masuk ke kolam dan menyelinap ke bawah monster, lalu menebas tubuh mereka hingga Juva dan Taufa terpisah. Setelah itu, Fuchi dan Chobei menghancurkan tanden mereka, mengakhiri wujud Kisaikai mereka. Taufa muncul dari kolam dalam keadaan lemah, lalu dipeluk Fuchi sambil berkata pada para Tensen bahwa semuanya sudah berakhir bagi mereka. Juva juga keluar dalam keadaan lemah, lalu menyerang Chobei. Karena tahu Juva akan sulit dihentikan, Chobei mengeluarkan 2 botol tahu air yang sebenarnya ia siapkan untuk melawan Gabimaru nanti. Cairan itu lalu ia tuangkan ke tubuh Juva agar Juva tidak bisa beregenerasi. Sambil menikmati kemenangannya, Gentetsusai datang untuk menghabisi para Tensen, dan Chobei merasa itu seperti bentuk belas kasihan. Mengingat ucapan Taufa di pertarungan sebelumnya, Gentetsusai menaruh buah persik dari jasad Taufa di samping Juva, sambil berterima kasih atas hiburan yang mereka berikan. Saat sekarat, Juva meminta maaf pada Taufa karena gagal melindunginya. Di alam baka, mereka berdua berpelukan, dan Taufa berkata ia senang Juva menjadi pasangannya. Pertempuran pun selesai, tapi keempatnya kelelahan. Fuchi lalu bertanya-tanya, bagaimana keadaan kelompok mereka yang lain? Kembali ke masa lalu, Sagiri dan Mei bertemu Guifa. Guifa berkata, mereka tidak akan melakukan apa-apa selama Sagiri dan Mei tetap di tempat, tapi akan menyerang jika mereka bergerak. Setelah menemukan Guifa di istana, Mei bertanya, di mana Rien? Guifa menjawab, Rien sudah pergi dan mendapat tugas menjaga lingkaran ritual. Lalu mereka bergerak untuk menutupi wajah mereka karena malu, dan Mei menyadari hal itu. Saat Sagiri bertanya tentang benda-benda di sekitar mereka, Guifa menjelaskan benda-benda itu dipakai untuk menunjukkan kondisi terbaru manusia yang sedang bertarung melawan Tensen lain. Lalu Sagiri refleks memegang pedangnya. Guifa langsung memancarkan tekanan ke arah Sagiri sampai Sagiri jatuh. Guifa menyuruhnya melepaskan tangan dari pedang. Sagiri bilang ia tidak ingin bertarung, lalu menaruh pedangnya. Ia menunduk dan meminta maaf atas nama para manusia yang datang ke pulau itu karena sudah menerobos wilayah mereka, serta memohon agar kelompoknya diizinkan pulang dengan selamat. Guifa mengizinkan Sagiri bergerak dan berkata permintaannya akan dikabulkan. Tapi Guifa juga memperingatkan, meski mereka pulang, semuanya tetap akan sia-sia. Guifa lalu memperlihatkan ilusi dengan Tao, rencana Rien pergi dan melepaskan kupu-kupu surga ke daratan utama,
lalu mengubah manusia menjadi bunga Waitanua dan membentuk bangko raksasa untuk membuat Tan yang lebih sempurna. Setelah ilusi berakhir, Sagiri merasa ngeri. Sagiri bertanya, kenapa Lord Tencent sampai melakukan hal sejauh itu? Guifa menjawab mereka tidak punya perasaan pada manusia. Bagi mereka, manusia cuma bahan yang bisa dipakai. Mei menolak ucapan itu dan berkata penelitian Jofuku seharusnya untuk kebaikan umat manusia. Guifa berkata, zaman sudah berubah sejak Lord Tencent pertama kali berhasil memikat manusia datang ke pulau itu, dan mereka senang karena tahu manusia ternyata sangat berharga. Dengan ramuan yang sudah diselesaikan Rien, Guifa juga bilang usaha untuk saling memahami sudah tidak ada gunanya, yang tersisa hanya saling membunuh. Lalu mereka melihat jimat milik Sion dan nyawanya terlihat terancam karena jimat itu mulai terbakar. Di pertarungannya melawan Zujin, Sion berhasil menebas tubuh Zujin sampai 215 kali dan menyadari regenerasinya mulai melambat. Ia teringat nasihat Gabimaru, serang terus-menerus supaya lawan menghabiskan lebih banyak Tan. Sion sudah kelelahan tapi tetap menyerang. Zujin sempat menjauh untuk memulihkan diri, walau dalam keadaan lemah sambil berkata Sion itu tidak normal. Sion teringat muridnya yang mati, lalu berkata Zujin tidak akan pernah mengerti arti merenggut nyawa, dan orang yang dirampas nyawanya akan selalu mengingatnya. Nurugai juga melihat regenerasi Zujin makin lambat dan tubuhnya terlihat sudah tua. Zujin lalu bertahan dengan menyerang Sion dan Nurugai memakai sisa-sisa tubuhnya yang terpotong supaya ia punya waktu mengembalikan Tan yang hilang. Tapi Sion sadar itu cuma tipu daya, lalu ia mencabik-cabik tubuh Zujin. Setelah serangannya gagal, Sion mencabut ujung pedangnya dari tanah dan melemparkannya ke arah tanden Zujin, membuat Zujin kesakitan. Zujin melihat Sion sangat lelah karena terlalu banyak memakai Tao, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik. Nurugai lari ke arah Sion untuk membantu, tapi Sion menyuruhnya tetap di belakang. Sion lalu dihantam oleh sisa-sisa tubuh Zujin, namun ia berhasil kabur dengan menebasnya. Melihat tekad Sion, Zujin heran dan bertanya kenapa Sion sampai segitunya demi membalas kematian muridnya. Sion menjawab ia belum bisa benar-benar merasakan sedih, putus asa, atau marah selama para Tencent masih hidup. Ia pun marah dan bertanya pada Zujin, sudah berapa kali lagi ia harus menebasnya. Zujin takut kalah dan melakukan serangan nekat. Ia mengendalikan ujung pedang Sion lalu mengarahkannya untuk menyerang Sion. Sion berhasil menghindar, tapi itu memberi kesempatan Zujin melompat ke kolam di belakangnya. Sion mencoba merasakan keberadaan Zujin, lalu tetap tenang karena yakin Zujin tidak mungkin pulih cepat. Namun Sion kaget saat Zujin muncul dari air dalam kondisi pulih sepenuhnya. Setelah menggabungkan dua ki seperti contoh Guifa, Zujin mulai mengubah sebagian tubuhnya menjadi Kishikai dan berkata ia siap untuk serangan berikutnya. Di tengah pertarungan, Sion teringat masa lalunya sebagai pemain jalanan bersama ibunya dan bagaimana itu membawanya ke klan Todoza dan keluarga Yamada. Demi menjaga nama baik ibunya, Sion mengikuti cerita palsu dari ibunya dan menyembunyikan masa lalunya yang sebenarnya dari klan Yamada. Lalu ia teringat saat mendengar Tenza bicara pada Sugen. Sugen harus dilihat apa adanya sekarang, dan perlahan Sugen mulai diterima. Walau masa lalunya kelam, Sion justru terinspirasi untuk menjadi seperti muridnya. Kembali ke masa kini, Sion menghindari serangan Tao petir dari Zujin, lalu mendengar Zujin menyombongkan diri seolah Sion tak punya peluang melawan kekuatan mereka. Sion marah, membungkam Zujin, dan berkata ia pasti akan mengalahkannya. Ia juga menyuruh Nurugai tetap di belakang, lalu menerjang untuk memotong tangan kiri Zujin dan menghancurkan tandennya. Sion teringat rapat strategi para penyintas. Cara terbaik adalah langsung menargetkan bakal biji milik Lord Tencent. Karena itu, Sion membelah tubuh Zujin sampai perutnya terbuka, lalu menekan pedangnya ke bakal biji Tencent untuk mengakhiri pertarungan. Saat itu, bakal biji tersebut menyerang balik. Sulur-sulur masuk ke tubuh Sion, persis seperti yang pernah diperingatkan Mei. Tapi, Sion tetap menekan pedangnya, karena ia yakin meski mereka berdua mati, pada akhirnya ia tetap menang. Nurugai panik dan takut Sion akan mati kalau terus begitu. Namun, Sion menyuruhnya tetap pergi. Sion mengaku ia sangat sakit hati karena meninggalkan Tenza berjuang demi hidup mereka. Dan ia meminta Nurugai meninggalkannya karena ia harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri.
Nurugai pun lari, merasa bersalah dan iba pada Sion yang pernah menyebabkan kematian bangsanya. Tapi ia lalu teringat ucapan Tenza, ia tidak bisa menerima alasan Nurugai yang ingin mati. Setelah itu, Nurugai melihat bayangan Tenza berdiri tepat di depannya, seolah datang untuk mengambil pedangnya. Nurugai mencoba menjelaskan keadaannya, tapi Tenza mendorongnya untuk kembali ke Sion dan membantu, karena Nurugai sebenarnya tidak akan sanggup menerima kematian Sion. Saat itu Sion sudah tertutup penuh oleh sulur-sulur tanaman dan mulai merasakan nyawanya pelan-pelan hilang. Ia sadar, tusukannya tadi sudah cukup berpengaruh pada Zujin, dan ia mungkin bisa membalas dendam untuk Tenza. Namun, Nurugai langsung melompat masuk, mencabut sulur-sulur dari tubuh Sion, lalu memeluknya untuk memulihkan Tao Sion. Sion ingin mereka segera membunuh Zujin selagi regenerasinya masih lambat, tapi Nurugai bilang langkah terbaik adalah kembali ke yang lain dulu. Sion menolak, karena ia tidak sanggup pergi sebelum membunuh Tenzin dan membalas dendam Tenza. Nurugai lalu mengatakan Tenza meninggal tanpa penyesalan, karena sempat melihat Nurugai tersenyum saat mereka kabur. Ia merasa bahagia karena berhasil menyelamatkan mereka. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.